Dinikahi Duda Galak. Bab 4. Penulis Neng Neng. Pria itu menoleh ke arahku. Sementara anak kecil itu masih fokus pada coklatnya. Memakannya terus-menerus hingga pipinya menggembung. "Heh, siapa dirimu?" Pria itu terlihat sangat marah karena merasa kegiatannya diganggu. Aku? Aku hanya seorang perempuan pemberani yang tidak suka dengan caramu." "Cih, tidak punya malu. Kau mengganggu anak kecil," tegasku dengan tatapan sinis milikku. Lambat, pria itu memindai tubuhku dengan sangat teliti, dari atas hingga ke bawah, secara berulang-ulang, hingga membuat aku risih sendiri. "Apa?" Aku mengedikkan bahuku. "Cih, aku yakin kau juga pasti sedang mengincar anak ini, bukan? Kau juga ingin menggali informasi pada anak ini, bukan? Kau juga mau menculiknya karena tahu jika dia anak orang kaya?" Tanyanya menghakimiku. Aku tidak mengerti. Kukerutkan keningku dalam. "Apa maksudmu?" Tanyaku. Kau tidak usah berpura-pura, Nona. Aku tahu motifmu. Pasti sama dengan motifku," ucapnya lagi, yang semakin tidak aku mengerti. "Bibi, apa kau akan memberiku coklat?" Tiba-tiba anak kecil itu mendekatiku, lalu memegang pahaku, karena memang tingginya tidak sampai melebihi pahaku. Aku berjongkok pelan, lalu meraup pipi gembulnya perlahan. "Kau mau coklat?" tanyaku sambil tersenyum lembut padanya. Aku mau coklat." Dia menganggukkan kepalanya. Sungguh sangat menggemaskan. "Baiklah, aku akan membelikanmu coklat." Aku mengangguk, lalu menuntunnya untuk berjalan memasuki minimarket. "Cih, dasar perempuan ular, dasar pencilat," pria tadi berdecih sambil memiringkan sebelah bibirnya. "Apa katamu?" Aku melotot menetapnya horor, tidak terima dengan perkataannya. "Nona, nyatanya misi kita sama. Bagaimana jika kita bekerja sama saja? Berhubung kau sudah tahu tujuanku terhadap anak ini, nanti hasilnya kita bagi dua." Lagi-lagi dia mengatakan hal yang tidak aku mengerti. "Apa maksudmu? Sebentar, jangan-jangan kau berniat untuk sungguh-sungguh menculik anak ini?" Astaga. Aku berdecak sambil mencoba melindungi anak kecil yang sudah bersembunyi di balik tubuhku, memegang erat celana jeans robek-robek yang tengah kugunakan. "Lalu, apa bedanya kau dan aku?" Pria itu semakin menantangku. "Kita berbeda. Sebaiknya kau pergi dari sini," usirku kemudian. "Tidak semudah itu, Nona. Aku sudah susah payah membawa anak cerewet ini hingga ke sini. Lalu kenapa kau mengacaukannya?" Pria itu semakin beringas, sementara tangan kanannya sibuk memegang sebuah kamera. Sebenarnya siapa pria ini? Apa maksud dan tujuannya menculik anak selucu ini? "Aku tidak akan segan untuk melaporkanmu kepada polisi. Lihat saja," peringatku sambil maju mundur. Tak bisa dipungkiri, aku pun takut menghadapi pria ini. Karena aku pun tidak tahu asal-usul anak ini dan apa tujuan pria ini menculik anak sekecil ini. Bagaimana jika aku hanya salah paham saja? Ya ampun, kebiasaan banget. Suka main serobot aja. Kalau sudah begini, mau bagaimana? Kau cukup cerdik, Nona. Baiklah, hari ini aku akan mengalah. Karena aku memang sudah lelah membujuk anak kecil ini dari tadi, agar dia mengatakan di mana ayahnya menyimpan hartanya. Tapi lain kali, akan kupastikan aku bisa menggali informasi keluarga Adiswara dengan detail, ucapnya sambil berlalu. Dasar pria aneh, upatku sambil menghentakkan kaki. Tuk tuk tuk. "Bibi, kau akan membelikan aku coklat, bukan?" Anak kecil itu menarik-narik celanaku dengan wajah menengadah padaku. Aku berjongkok, kemudian menatapnya lembut. Kasihan sekali anak ini. Kemana orang tuanya? Kenapa mereka tidak bisa menjaganya? "Siapa namamu?" tanyaku sambil membelai rambutnya yang tumbuh cukup lebat dan hitam. "Aksa," jawabnya singkat sambil menunduk. Aksa. Aksa, di mana rumahmu?" tanyaku sambil tersenyum. Terlihat beberapa kali Aksa menguap. Mungkin dia sudah cukup mengantuk. Pantas saja, waktu sudah cukup malam. Sudah saatnya bagi anak-anak untuk tidur. Tapi Aksa malah berkeliaran di jalanan dan hampir saja diculik orang.
Rumah? Aku tidak tahu. Jawabnya sambil menggeleng. Aku mengerutkan kening. Sepertinya masalah baru akan segera datang. Ini semua gara-gara aku yang terlalu kepo. Dan inilah akibatnya. Aku harus bertanggung jawab pada Aksa. Harus kupulangkan kemana anak ini? Aksa, coba kau ingat-ingat lagi. Paman yang tadi membawamu dari arah mana? Tanyaku lagi dengan sabar. Dari sana. Aksa menunjuk jalanan sunyi dan sudah sangat gelap. Dari jauh hanya terlihat cahaya remang-remang dari lampu jalan. Aku menarik napas panjang. Sungguhkah ucapan Aksa bisa dipercaya? Kutatap Aksa, dia masih asyik memakan coklat yang tadi sempat aku belikan. Bibi, ayo kita duduk di sana. Aksa menunjuk sebuah kursi yang terletak di pinggir jalan. Hah? Ya, aku mengangguk, kemudian mengikuti langkah Aksa yang tengah menuntunku sambil berlari kecil. Aksa, apa kau sangat menyukai coklat? Tanyaku menatapnya. Aku sangat menyukai coklat. Bahkan, teman sekelasku memanggilku si Coko. Aksa mengangguk, masih sambil mengunyah. Aneh juga, anak ini dari tadi tidak berhenti mengunyah. Apa dia tidak merasa kenyang? Aksa, lain kali jangan mudah mengikuti orang yang tidak kau kenal. Bahaya, bagaimana jika Aksa diculik sungguhan? Aku menangkup kedua pipi Aksa. Dia tersenyum menunjukkan deretan giginya yang sudah hilang 2. Aku terkekeh melihatnya. Tidak, paman-paman itu tidak jahat. Mereka akan memberiku coklat. Lalu mereka akan bertanya, di mana ayahmu menyimpan uangnya? Di mana ayahmu menyimpan hartanya? Lalu mereka akan mulai merekam ucapanku dan akan memberikannya pada ayah. Aksa kembali memasukkan potongan coklat ke dalam mulutnya. Apa? Jadi, kamu sudah sering diculik seperti itu? Aku semakin bingung. Apa peran orang tua anak ini? Kenapa mereka membiarkan anak sekecil ini terus-terusan diculik? Lagi pula, ayah anak ini orang sepenting apa sih? Hingga anaknya harus berulang kali diculik? Hanya untuk mendapatkan sebuah informasi yang seperti itu. Lagi pula, kenapa ada orang yang mau menculik anak secara terang-terangan? Dunia sungguh sangat aneh. Sebentar lagi. Ayah akan menjemputku ke sini. Ucapnya lagi. Aku semakin tidak mengerti. Hah? Apa ini sudah menjadi rutinitas keluarga anak ini? Bagaimana mungkin ayahnya bisa menjemput anak ini? Aku tidak mengerti. Aku menggelengkan kepala berulang kali. Bodoh amatlah. Yang penting, sekarang tugasku adalah menjaga anak kecil ini dari bahaya. Aksa! Tiba-tiba terdengar suara menggema dari belakang kami. Aku mengerjap kaget. Ya ampun, Tuan Aksa. Kenapa Tuan ada di sana? Terlihat seorang perempuan tua dengan rambut keriting mendekati Aksa, lalu merangkulnya. Bibi, bawa Aksa pulang. Seorang pria dengan postur tubuh sempurna membulatkan matanya sempurna padaku. Pria yang sudah memiliki usia yang cukup matang itu menatapku dengan penuh selidik. Baik, Tuan. Perempuan itu segera menggendong Aksa, lalu berlalu begitu saja, diikuti oleh beberapa pria berkostum hitam di belakangnya. Kau! Pria itu menunjuk wajahku sambil mengeratkan giginya. Berani kau menggunakan anak kecil untuk kepentinganmu sendiri? Teriaknya berjalan mendekatiku. Apa maksudmu? Aku terbata, bingung. Perlahan aku memundurkan langkahku. Dasar perempuan tidak tahu diri. Kalau kau ingin tahu banyak hal tentang seberapa banyak kekayaanku, lalu kau ingin merampok rumahku, tanyakan langsung padaku. Tidak perlu menculik anak kecil hanya untuk keuntunganmu sendiri. Anak muda zaman sekarang sungguh memalukan. Hanya mengandalkan mencuri untuk bisa hidup senang. Ucapnya lagi semakin menyakiti hatiku. Apa maksudmu? Aku tidak pernah bermaksud menculik anakmu, apalagi mencuri hartamu. Aku mengedihkan wajahku, menantangnya. Oh, begitu rupanya. Dasar perempuan kurang ajar. Sekali lagi kau berani mendekati anakku, maka aku tidak akan mengampunimu. Dia semakin menyeringai. Ya ampun, lututku sudah bergetar hebat. Pria ini cukup berkarismatik. Tatapannya sungguh membuat nyaliku menciut, meski aku tidak melakukan kesalahan apapun padanya. Dup! Tiba-tiba saja, tanpa terasa, aku terus memundurkan langkah, hingga tubuhku sudah tiba pada sebuah pohon yang cukup besar, yang terletak tidak jauh dari sana. Aku celingukan, bingung.
Apa aku langsung lari saja? Aku memasang kuda-kuda, bersiap untuk mengambil ancang-ancang. Jika pria ini berani mendekat lagi, maka aku akan segera lari. Mau kemana kau? Pria itu tiba-tiba mencengkram tanganku kuat. Aku tidak akan kemana-mana. Aku menggeleng kuat. Cekrek, cekrek, cekrek. Tiba-tiba kilatan cahaya menerpa wajahku. Aku mengedipkan mataku berkali-kali karena silau. Tiba-tiba, pria itu memelukku erat, lalu menutup wajahku dengan jas yang digunakannya. Diam! Bentaknya sambil mengeratkan pelukannya. Aku mematung sambil menahan napasku. Sebenarnya, apa yang sudah terjadi?